Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali Tuhan himpunkan kami dalam kebaktian rumah tangga yang tentunya kami percaya meskipun dilakukan secara online, tapi Tuhan bersama dengan kami. Berkati dalam pemberitaan firman Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya kepadamu, terutama hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan di saat ini. Tuhan, tolonglah agar firman-Mu dinyatakan dan kami dapat memahami maksud Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semata-mata berasal dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Yohanes 5 mulai ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita di
dalam dunia tidak akan pernah kekal. Ada masanya, ada saatnya kita pun mendapat giliran untuk kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Tentu dengan cara masing-masing. Dengan cara yang mungkin saja dapat berbeda. Dan bahkan bukan hanya mungkin, satu dengan yang lain pasti berbeda. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menjadi perenungan bagi kita bahwa hidup di dunia hanya sementara, dan rumah kita di dunia ini kita ibarat menumpang. Oleh sebab itu kita ini seringkali mengaminkan, ada sebuah lagu yang seringkali kita nyanyikan, hai musafir mau kemana ya. Hai musafir mau kemana, kau arahkan langkahmu. Kita ini bagai musafir yang berjalan. Kita ini bagaikan pendatang. Kalau namanya pendatang maka dia pun akan pergi. Kita menumpang tidak akan selamanya, tetapi ketika seseorang menumpang di kendaraan orang lain, maka ada saatnya dia turun dari kendaraan itu. Itu sebabnya ketika kita menumpang di dunia ini, maka ada saatnya pun kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, bagaimana sesungguhnya ketika kita dapat memaknai hidup sebagai manusia yang hanya sementara dalam dunia ini, yang rumah sementara ini, seharusnya kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya selama hidup sehingga memiliki makna yang tentu. Makna itu tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, tetapi juga oleh sesama. Atau bahkan mungkin saudara-saudara, ada banyak orang yang justru karena hanya sementara di dunia, kemudian dia melakukan banyak hal yang membuatnya senang, yang membuatnya dia bebas melakukan apapun, sehingga tidak adanya kepedulian terhadap sesama. Yang penting selama masih berada dalam dunia, saya puas melakukan apapun, saya puas untuk memenuhi keinginan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, rasanya kita tidak dan jangan termasuk golongan orang yang demikian. Hidup yang diberikan Tuhan harus penuh dengan makna. Hidup yang Tuhan anugerahkan harus diisi dengan hal-hal yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13, ada sisi lain dari hidup di dunia ini yang memang hanya sementara. Tetapi mari kita perhatikan, saudara-saudara, di bagian terakhir yang kita baca ini ada penekanan kepada kehidupan yang kekal yang Allah berikan. Kita seringkali memahami kehidupan kekal itu nanti setelah kita selesai di tengah kehidupan kita dalam dunia, lalu kemudian kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi sesungguhnya di ayat yang ke-13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Karunia hidup yang kekal itu Allah berikan kepada umat melalui anaknya, dan umat diminta untuk memiliki anak dan hidup di dalamnya. Itu di ayat yang ke-11. Saudara-saudara, di ayat yang ke-11 ini saya kembali bacakan ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal, telah
mengaruniakan hidup yang kekal. Bukan nanti setelah kita mati, tapi Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan ayat 11, 12, dan 13 ini menekankan kepada kita bahwa kehidupan kita yang dikatakan kekal, sesungguhnya kita sudah peroleh di dalam Kristus. Bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita sudah memiliki kehidupan yang kekal itu. Inilah yang membedakan bagaimana iman Kekristenan yang telah meyakini bahwa kita sudah memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Keselamatan itu sudah diberikan sejak kita masih ada dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Allah dalam Yesus, memiliki Yesus dan dimiliki oleh Yesus, membuat umat hidup, membuat kita hidup, dan kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita, kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Jadi ketika memiliki Yesus, maka percayalah kehidupan kita kekal. Dan kekekalan itu sudah Tuhan berikan sejak kita masih ada dalam dunia saat ini. Kita sudah memperoleh kehidupan kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita lakukan, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan kekal? Maka saudara-saudara, sesungguhnya kehidupan itu harus diisi dengan sesuatu yang sepantasnya, seharusnya sebagai orang yang sudah memiliki kehidupan kekal. Jadi barang siapa memiliki Yesus, maka ia akan hidup. Hidup kekal sudah kita dapatkan dan sedang berlangsung ketika umat harus memperjuangkan hidupnya sesuai dengan panggilannya sebagai umat Tuhan. Kehidupan kekal itu bisa hilang? Saya meyakini kehidupan itu bisa hilang ketika umat meninggalkan yang namanya Tuhan Yesus. Karena kehidupan kekal hanya dimiliki ketika kita memiliki Yesus. Karena Allah mengaruniakan hidup kekal di dalam nama Dia. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita harus hidup di dalam kehidupan yang kekal, yang sepadan dengan kehidupan yang kekal, yang sesuai dengan panggilan sebagai umat Tuhan, yang telah memiliki kehidupan yang kekal. Dengan terus mengakui dosa-dosa kita, berjuang mengikuti teladan yang sudah Yesus berikan. Hidup kekal itu juga sedang berlangsung di saat ini ketika umat memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesamanya yang menderita, yang terpinggirkan, yang diperlakukan tidak adil, dan masih banyak hal yang lain. Kita bersyukur menjadi bagian dari orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan. Jangan pernah sia-siakan keselamatan itu. Jangan pernah sia-siakan kehidupan yang kekal itu. Teruslah berjuang untuk mempertahankannya. Tuhan bersama kita bagi kita yang mau memperjuangkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal ketika kami memiliki Tuhan Yesus, dan kami meyakini Engkau memiliki kami. Kami ingin terus bersama dengan Engkau memperjuangkan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami, dengan kami berusaha melanjutkan kehidupan ini dengan penuh makna, berjuang bagi sesama,
memperjuangkan hal yang baik. Tentunya bukan sebuah perkara yang mudah, tetapi kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepada Tuhan. Dan tentu Tuhan akan memberikan kemampuan itu melalui kuasa Roh Kudus. Ampuni kami jikalau hidup kami tidak sepadan dengan label kehidupan kekal yang sudah kami miliki, keselamatan yang sudah kami miliki. Kami masih jauh dengan apa yang Tuhan harapkan. Bapa, jangan tinggalkan kami, berkati kami, seluruh anggota jemaat Tuhan GKP Smyrna Cikarang. Dengan segala keberadaan kami yang sakit, yang masih dalam pergumulan, Tuhan tolong kami, kuatkan kami, agar kami tetap berada dalam cinta kasih naungan Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi kami dapat lakukan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah Bapa di surga. Amin.